Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sesaat sebelum kita melakukan aktivitas selanjutnya sampai dengan sholat isya, kita duduk sebentar sambil berniat iktikaf sembari mendengarkan beberapa pelajaran yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semoga bisa membekali kita terkait dengan pengetahuan keagamaan, di samping juga bisa mempertebal keimanan, dan selanjutnya kita harapkan apa yang kita pelajari ini menjadi barokah baik di dunia maupun juga di akhirat. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pelajarannya sampai bagian yang ke-8 dari hal-hal yang berhubungan dengan zakat ataupun yang sejenis dengannya, yang berhubungan dengan berbagai infak di jalan Allah. Insyaallah dari bagian ke-8 tersebut kita sudah menjelaskan bahwa adanya tuntutan agar kita mencari orang yang berhak atau pantas menerima baik zakat, sedekah ataupun infak yang kita keluarkan di jalan Allah. Dan terkait dengan orang ini, kelompok ini, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 6 sifat yang melekat pada orang yang harus kita cari ini. 3 di antaranya sudah selesai kita bicarakan sampai minggu kemarin. Yang pertama berhubungan dengan orang yang lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ini sifat khusus yang pertama. Kalau ada orang fakir yang berhak mendapatkan zakat, maka yang punya sifat seperti ini didahulukan daripada orang fakir yang tidak punya sifat semacam ini. Yang kedua, ahli ilmu. Jadi kalau ada orang fakir yang berilmu, maka didahulukan zakatnya daripada orang fakir yang tidak berilmu. Yang ketiga, orang yang benar dalam ketakwaan dan keimanannya kepada Allah. Ukuran yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah orang tersebut ketika mendapatkan sesuatu dari hamba-hambanya Allah, maka mereka lebih dulu memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Dalam konteks bahasa kita, berterima kasih dulu kepada Allah sebelum dia berterima kasih kepada makhluk Allah. Ini orang yang lazim hidupnya seperti itu, zakat, infak dan sedekahnya didahulukan daripada orang yang sebaliknya. Nah, inilah 3 sifat khusus yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Masih ada 3 sifat lagi yang belum kita bicarakan, yang insya Allah malam ini akan coba kita bahas lanjutannya.
Nah, apa sifat yang keempat dari 6 sifat khusus pada bagian orang yang harus dicari, yang dipandang oleh beliau yang lebih berhak dan lebih pantas menerima zakat? Disebutkan oleh beliau as-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat, ayyakuna mustatiran mukhfiyan hajatah, orang yang menyembunyikan dan menutupi kebutuhannya, la yukthirul batha wasyakwa, yang tidak memperbanyak penyebarannya dan juga keluhannya. Semua orang tahu ini orang fakir, orangnya miskin, tapi nggak suka ngeluh, selalu merasa dirinya cukup. Ada orang sudah miskin, setiap hari ngomong miskin ke semua orang. Sudahlah fakir, setiap waktu ngomong dirinya fakir ke semua orang. Padahal tempat mengadu yang sebenarnya adalah ke Allah, bukan ke manusia. Yang model begini pun, kata Imam Al-Ghazali, tidak boleh didahulukan daripada orang yang berhak zakatnya, tapi orang tersebut tidak suka mengeluh. Fakir, dia merasa dirinya cukup. Miskin, dia merasa dirinya mampu. Nggak suka mengeluh. Setiap kali ditanya, ada, alhamdulillah. Padahal semua orang tahu jalan ngeker, kerjanya pas-pasan, dari pakaiannya juga bisa dinilai orang seperti, tapi nggak suka ngeluh. Orang yang model begini ketika dikasih zakat, sedekah, apapun itu harus didahulukan daripada orang yang satu lagi sudahlah fakir, miskin, ngadu ke semua orang. Jangankan di tempat dia tinggal, orang yang jauh pun tahu dia hidupnya menderita. Tidak boleh didahulukan zakatnya, karena dia tidak memiliki sifat yang khusus. Apa kekhususannya? Dia merasa hajat kehidupan dia itu dipenuhi oleh makhluk Allah, bukan oleh Allah, sehingga dia lebih senang mengeluh kepada makhluk Allah daripada mengeluh dan curhat kepada Allah. Ini bukanlah sifat yang utama. Sedangkan zakat, karena itu merupakan fondasi agama, bagian dari rukun Islam, berikut dengan berbagai infak yang mengikutinya, itu harus diberikan kepada orang yang lebih utama. Makanya terkadang kalau kita lihat di sebagian masyarakat, Pak, yang punya sifat-sifat khususnya, terkadang zakatnya lebih banyak daripada yang nggak khusus. Yang nggak khusus dikasih, tapi nggak sama ukurannya. Kenapa nggak sama? Yang nggak khusus ini untuk membantu hidupnya, sedangkan yang utama bukan hanya sekedar membantu hidupnya, tapi dia bisa amanah dengan harta yang dititipkan di tangan dia. Makanya diberikan lebih. Jadi faktor fakir, miskin, atau 8 golongan yang dibicarakan di dalam kewajiban zakat itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang khusus harus didahulukan. Nah, ini karena ilmunya sudah ada nih. Yang megang urusan zakat, yang ngatur sedekah, ini harus paham. Kenapa? Karena ilmu ini bukan hanya sekedar diajarkan, tapi seyogyanya itu bisa dipraktekkan. Karena kalau tak bisa dipraktekkan, apa gunanya dipelajari? Innama thamratul ilmi al-amal. Buah dari ilmu itu adalah itu dia. Maka sifat yang khusus ini harus diperhatikan.
Ada orang fakir, kerjanya ngeluh aja. Dapat rezeki sedikit, marah. Dapat banyak, tetap merasa nggak cukup. Ada yang model begitu kadang-kadang kan? Tanpa perlu kita sebut banyak atau sedikit, ada saja loh. Ya, ada tidak? Tapi ada orang Pak. Kita tahu dia kurang, begitu kita tanya, Pak, saya ada sedikit makanan di rumah, mau saya bagi. Gak usah Pak, mungkin yang lain lebih butuh. Padahal kita tahu dia butuh juga. Tapi ngomongnya masih begitu. Orang begitu harus lebih dikejar daripada yang satu lagi. Yang satu lagi bagaimana? Pak, saya ada daging di rumah mau bagi. Berapa banyak Pak? Sekilo Pak, 2 kilo aja Pak. Bukan apa Pak? La haula. Yang begitu, kalau ketemu yang satu lagi, kurangi itu yang jatahnya sekilo jadi setengah kilo dikasih yang satu lagi. Asal udah dapat makan udah cukup. Kenapa? Karena tujuannya untuk membantu hidup. Tapi yang satu lagi bukan hanya sekedar membantu hidup, tapi ada ruang amanah terhadap harta yang diberikan kepada dia. Dan harta itu adalah milik Allah yang harus dijalankan sesuai dengan amanah Allah. Ini bahasa Al-Quran itu indah. Coba yang lihat bahasa Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Terkadang-kadang diucapkan oleh khatib di atas mimbar sebelum menutup khutbah itu, kadang-kadang dibaca itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian seluruhnya untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak. Kita sudah tahu sekarang orang fakir itu berhak terhadap zakat, tapi ini ada dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Dan kita sudah tahu sekarang bagaimana porsinya, bagaimana ukurannya, mana yang didahulukan. Sudah ada ilmunya. Maka amanah yang diberikan kepada orang yang bisa menjaga amanah itu harus lebih didahulukan daripada orang yang berhak tapi sulit menjaga amanah. Seperti saya jelaskan minggu kemarin. Kadang-kadang ada saudara kita hari-hari narik becak, malam main judi. Begitu musim zakat dapat zakat. Ya. Nah itu juga harus diperhatikan Pak. Kalau jadi tujuan ini dibuat, tujuan ini adalah pendidikan Islam, itu menjaga basis sosial. Ini orang yang salah begini kalau dikasih banyak, nggak apa-apa deh gue main judi, tetap aja dapat zakat banyak. Jadi dia nggak pernah merasa bahwa dirinya itu tidak berhak banyak, hanya berhak untuk sebatas hidup. Dia nggak pernah merasa. Tapi kalau misalkan ini terbentuk di tengah masyarakat kita, ada kontrol sosialnya sebenarnya. Jadi ilmu ini sebenarnya ada kontrol sosial. Orang-orang yang saya sudahlah fakir, bikin kesalahan, zakat sedikit nih, oh nggak usah deh, kurangi zakatnya, kurangi maksiatnya. Minimal kalau ngelakuin maksiat dia diam dah, yang kelihatan orang. Minimal udah mulai itu ada kontrol sosialnya. Nggak berani terang-terangan. Ini sudahlah fakir bulan puasa, ngerokok depan orang yang ngasih zakat lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok kan ada kontrol sosialnya, dia jadi malu. Aduh, ntar saya dapatnya cuma 1 kilo, orang lain dapat sekarung, saya sekilo. Gak minimal kalau mau ngerokok nggak berani lagi di depan orang. Nilai syiar kejahatannya sudah berkurang minimal. Ini namanya kontrol sosial. Maka ilmu ini penting. Ilmu ini juga bermanfaat bukan kepada orang yang terima zakat, tapi juga bagi orang yang tidak berhak zakat. Karena terkadang begini, kita mungkin tidak berhak zakat, tapi kadang-kadang kebutuhan membutuhkan. Betul. Income kita di bulan itu pas-pasan, yang ditabung nggak ada. Ini kalau nggak pinter-pinter ngatur bisa kurang. Ini ilmunya juga kepakai. Di saat seperti itu ngadu ke manusia atau ke Allah?
Di sahabat Nabi itu kalau kita baca kitab tasawuf itu disebutkan ada sahabat Nabi itu sampai minta garam di dalam sholat, minta garam Pak, garam di dapur, garam buat istrinya masak, itu mintanya di dalam sholat. Garam minta sama Allah di dalam sholat. Maksud saya, kalau hal yang remeh saja dia minta, apalagi yang besar. Kita kan kalau yang remeh-remeh mendingan mintanya sama orang. Kalau bahasa nih orang-orang gede nih, orang-orang gede, rokok sebantang kok minta sama Allah. Bahasa orang gede Pak, orang kopi, orang kopi. Artinya maksudnya yang remeh-remeh kok minta sama Allah gitu. Saya bukan ngajarin supaya nanti dalam salat minta rokok ya, bukan. Ini bahasa orang kopi. Maksudnya dia remeh-remeh. Urusan uang 1.000 kok. Doanya di dalam sholat. Di dalam sholat itu yang minta rumah. Padahal kita tahu nggak mungkin ada rumah yang harganya miliaran kalau nggak dimulai dari 1.000 rupiah. Betul kan? Kita kadang lupa karena melihat sesuatu lebih besar, lupa yang kecil. Yang kecil itu suka diremehkan. Contoh Pak. Saya ingatkan yang minggu kemarin, Bapak tadi jalan dari rumah ke sini, zikir nggak di jalan? Remeh kan? Nggak usah ada kita zikir di jalan, ntar aja dah habis sholat maghrib kan kita ada zikir, mendingan zikir. Nanti Ustaz Amna ngisi lagi kita sambil itikaf zikir lagi ntar di masjid Amin Isya. Udah di jalan ini santai aja lah, masa zikir. Remeh kan Pak? Kadang yang remeh itulah yang bikin doa kita itu dikabulkan oleh Allah, atau bahkan dosa kita diampuni oleh Allah. Yang duduk Bapak sekarang niat itikaf lalu berdoa belum tentu dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena ada yang lihat. Mungkin ada faktor riya di jalan tadi, nggak ada yang tahu. Mungkin itu yang lebih makbul. Hal yang remeh sering sekali karena kita lihat ini kecil kita remehkan, bisa saja itu punya potensi yang lebih besar daripada hal yang besar. Tapi hal yang kecil ini kan sering sekali kita remehkan. Sering sekali kita remehkan. Contoh misalkan, kita kan kalau mau zikir itu ya harus cari yang Irwasah Kubro, tablik akbar yang ada zikir akbarnya, rame-rame. Giliran sendiri lupa kita zikir. Padahal kan acara itu belum tentu setahun sekali. Zikir kita di rumah lagi duduk ngopi pagi di depan rumah pagi itu. Pikiran lagi kosong. Lalu Allah nilai, ini gara-gara dia zikir, dia nggak menghayal, nggak berimajinasi yang bukan-bukan. Kalau dia nggak zikir, maka otaknya, pikirannya akan dipakai untuk berpikir yang aneh-aneh. Gara-gara dia zikir, terhindar dia dari berpikir aneh-aneh, Allah senang, Allah ijabah doanya. Allah anggap itu sebagai pahala yang bisa menghapus dosa-dosa dia kerjakan. Pernah saya ceritakan di majelis ini, ada seorang ulama meninggal dunia, lalu temannya yang sesama ulama yang masih hidup mimpi, ma fa'alallahu bik. Lalu tanya dalam mimpinya, apa yang Allah lakukan kepada dirimu? Kata dia, ghafarallahu li, Allah sudah mengampunkan dosaku. Ditanya, apa sebabnya Allah mengampuni dosa? Diceritakan, suatu hari lagi hujan gede, hujan besar. Saya jalan melihat seekor kucing lagi kedinginan. Saya ambil kucing itu, saya peluk biar dia jadi hangat. Gara-gara itu Allah ampuni dosa saya. Bukan tahajud ternyata Pak. Kenapa? Karena tahajud dia udah lebih gede keikhlasannya daripada dia bantu makhluk Allah yang bernama kucing tadi itu. Hal yang kecil sering sekali kita remehkan. Kita menganggap masuk surga itu mesti pakai tahajud. Tiap malam tahajud. Tapi ketika ketemu dengan manusia, lidah kita jahat, lidah kita kotor, lidah kita tidak baik. Tahajud kita nggak dipandang sedikit pun oleh Allah. Hal yang kecil terkadang bisa jadi penentu. Dalam konteks pembicaraan kita malam ini, mengeluh kepada Allah
itu lebih utama daripada mengeluh kepada makhluk Allah. Sama punya hubungan erat dengan sifat yang ketiga, lebih dulu bersyukur kepada Allah daripada kepada makhluk Allah. Maka orang yang punya hajat, sebesar apapun hajatnya, selama dia masih bisa tanggung, dicurhat ke Allah, dia tidak minta kepada makhluk Allah, dia diam saja. Dia tidak semerluaskan. Bapak kalau baca buku tasawuf, itu ada para ulama kelihatan seperti orang yang mampu, padahal mereka nggak punya apa-apa. Ada ulama ketika nuntut ilmu dianggap punya uang, punya makanan, padahal sudah puasa sampai 3-4 hari. Nggak ada satu makanan pun yang masuk ke dalam perutnya selama itu. Tapi ketika nuntut ilmu masih bisa senyum, sampai orang tidak tahu ini perut lagi lapar. Ini hamba Allah ini perutnya lagi lapar. Ingat kisah Rasulullah ketika duduk di dalam masjid, para sahabat itu nggak tahu Rasulullah itu nggak makan. Kapan mereka tahu? Ketika bersentuhan, kok di perut Nabi ada batu yang diikat. Baru sahabat nanya, itu apa ya Rasulullah? Aku nggak makan dari kemarin, kata Rasulullah. Kalau sekiranya bukan karena itu, nggak ada yang tahu Nabi itu belum makan dari kemarin. Karena redaksi hadisnya bukan dimulai dari beliau makan atau tidak makan, dimulai dari urusan batu yang kemudian diikat di perut. Kalau bukan karena itu, nggak ada yang tahu. Ini akhlaknya para nabi sebenarnya. Bukan hanya akhlak kita saja, ini akhlak para nabi. Punya hajat disembunyikan, tidak suka ngeluh ke manusia. Dia selalu merasa mampu, senyum terus, seakan padahal udah seharian tuh nggak makan, tapi ketika ketemu manusia seakan baru makan ayam tadi sore. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kota Baghdad, beliau menuntut ilmu fikih mazhab Hambali di Baghdad, Irak. Itu sudah 3 hari Pak nggak makan. Saking laparnya duduk di masjid Pak. Nah, kalau kita di pojokan begitu, duduk di masjid pojokan. Ada hamba Allah bawa roti. Nggak jauh dari tempat beliau, makan tuh hamba Allah tuh makan roti. Cerita nih Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, cerita nih tentang dirinya. Aku begitu melihat orang itu makan, mulutku tanpa aku ikuti bergerak dengan sendirinya. Kita kalau udah nggak makan lama lihat orang makan kan, begitu kan? Itu bukan karena pengen memang, tapi beliau nggak minta. Kalau kita kan bukan rotinya kita minta, Pak ada 100.000, Pak lapar banget. Enggak siapa, 3 hari itu Pak. Kita jalankan 3 hari dari pagi sampai siang aja kita udah ngadu sama makhluk Allah. 3 hari loh Pak nggak makan. Bisa bayangkan bagaimana? Jadi ini akhlaknya para nabi, bukan hanya akhlak manusia biasa. Maka orang yang punya sifat seperti ini orang yang khusus. Kalau misalkan mau ngasih sedekah, mau ngasih zakat, dahulukan orang yang model begini. Kalau ada orang fakir yang model begini, dahulukan daripada orang fakir yang suka mengeluh, sedikit sedikit ngeluh. Aduh, duit cuma dapat 200.000, kebutuhannya 800.000 bulan ini. Jangan dahulukan. Kalaupun dibayar secukupnya untuk membantu kehidupan, bukan untuk memberikan amanah. Karena kalau dikasih lebih, yang amanah yang satu lagi, yang nggak suka mengeluh. Kenapa? Karena dia ketika tidak suka mengeluh, dia akan mencintai hamba Allah yang juga tidak suka mengeluh. Orang yang suka mengeluh, maka dia akan tinggal di kelompok orang yang suka mengeluh. Makanya kalau ketemu orang mengeluh, kita yang duduk, kita yang bingung. Ini yang mana duluan kita dengar curhatnya? Ada 5 nih yang suka mengeluh, kita yang bingung yang ke-6. Kenapa? Karena yang satu belum selesai ngeluh, yang kedua mengeluh, yang kedua belum selesai, yang satu udah mulai ngeluh lagi, belum lagi 3, 4, dan 5. Ini masalahnya. Ini akhlak. Ini babnya bab akhlak. Orang yang punya kekhususan. Au yakunu
min ahli muru'ah, dia punya wibawa. Orang yang suka ngeluh wibawanya hancur, runtuh Pak. Nggak punya uang ngeluh, sering sekali ngeluh, besok ngeluh, lusa ngeluh lagi. Itu lama-lama nggak dipandang berwibawa oleh orang. Nggak dipandang berwibawa oleh orang. Mengeluh terus. Misalkan di antara kita ini ada orang fakir, ada orang ngasih zakat, kita terima nggak masalah. Tapi ketika mengeluh kefakiran tersebut dengan harapan dapat zakat, wibawa rusak. Zakat dapat, wibawa hancur. Maka kata Imam Ghazali, "Aw yakunu min ahli al-muru'ah." Dia jadi orang yang punya muru'ah, wibawa, martabat, harkat. Kita semuanya kalau dihina orang kan nggak senang Pak. Betul? Kenapa? Karena merasa harkat dan martabat kita diinjak-injak. Betul? Tapi tingkah kita menunjukkan bahwa harkat dan martabat serta muru'ah itu tidak perlu kita pertahankan. Tindakan kita menceritakan itu. Jadi antara keinginan, harapan dengan apa yang kita lakukan itu nggak pernah sama. Makanya kan ada ungkapan di masyarakat kita, lain yang diucapkan, lain pula yang dilakukan. Kata beliau, mimman dhahabat ni'matuhu wa baqiyat 'adatuhu. Orang ini nikmatnya bisa saja hilang. Nikmat makannya hilang, hartanya sedikit, pakaiannya nggak bagus-bagus amat, rumahnya sangat-sangat sederhana, kendaraannya juga sangat-sangat sederhana, bahkan banyak yang tidak punya. Dhahabat ni'matuhu, hilang nikmatnya. Wa baqiyat 'adatuhu, tapi kebiasaannya tetap terjaga. Uangnya nggak banyak, semakin hari semakin nggak banyak, makin merosot, tapi dia tetap menjaga untuk tidak mengeluh. Kebiasaan untuk tidak mengeluh itu dia jaga. Kalau bertemu orang seakan melihatnya, orang kok nggak pernah susah ya, padahal kita semua satu kampung tahu dia fakir, tapi kalau ketemu kok senyum aja. Ini orang udah makan atau belum sih? Kita yang bertanya pada diri kita. Tapi kalau yang suka ngeluh, belum makan nih kayak dari kemarin, kita udah tahu. Tapi yang modal tidak mengeluh ini, kita mesti kadang-kadang perlu cari tahu ini sebenarnya orangnya mampu atau gimana sih. Rumahnya sudah sangat sederhana, kemana-mana jalan kaki, pakaiannya juga sederhana. Kita tahu track record pekerjaannya juga kadang ada, kadang enggak. Tapi setiap ketemu, kok senyum terus, ini susah nggak sih orang? Zahabat ni'matuhu wa baqiyat 'adatuhu. Nikmatnya hilang, tapi kebiasaan dia untuk tidak mengeluh kepada makhluk Allah tetap dijaga. Ustaz, berat banget. Namanya khusus ya pasti berat. Kalau nggak mau berat ya jadi yang satu lagi. Pilihannya kan cuma dua, kan? Agama ini kan bicaranya cuma satu. Kalau bicara Mesir, mau jadi Nabi Musa atau jadi Firaun, sudah gitu doang. Tinggal pilih. Kami dulu ketika pergi ke Mesir, begitu nyampe di bandara sama kakak-kakak kelas dijemput, diceramahin itu kata sambutannya. Selamat datang adik-adik dari Indonesia dengan niat mau belajar di tanah Kinanah, tempatnya negeri yang telah melahirkan banyak para ulama. Semoga dengan niat yang baik, karena Mesir ini ada Nabi Musa, ada Firaun, tergantung niat masing-masing. Yang cari Nabi Musa akan dapat Nabi Musa, yang cari Firaun insya Allah juga akan ketemu sama Firaun. Itu hari pertama Pak nyampe Mesir itu gitu pidatonya. Dan ternyata dalam fakta selanjutnya benar, yang cari Firaun benar-benar dapat Firaun, sampai pulang masih jadi Firaun. Satu dua kan ada Pak yang model-model begitu kan, ada. Tapi itu dijelaskan. Begitu juga kita hidup. Pilihannya cuma dua,
mau jadi orang yang khusus atau jadi orang yang sifatnya umum tadi itu. Dan orang yang sifat yang khusus ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Saya cerita dulu ketika mau bahas sifat-sifat ini. Kalau mau bicara masalah infak di jalan Allah, baca juz berapa? Juz ketiga. Tuh juz ketiga, mulai dari halaman ketiga dari juz ketiga. Dari kata mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah sampai sebelum ayat hutang yang panjang, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Kurang tiga lembar itu. Itu semuanya bicara tentang hal itu. Sedekah, infak, kemudian bicara tentang masalah jual beli dan riba. Yang ketiga bicara hutang piutang. Semuanya sifat sosial. Ini tiga tema yang diusung berturut-turut dalam ayat itu, yang berbicara tentang tema-tema sosial. Kenapa bicara tema sosial? Karena ini yang bikin orang jadi ramai kan sehari-hari. Hutang piutang ramai, jual beli riba ramai. Orang mau zakat nggak zakat ramai. Kalau zaman Abu Bakar malah diperangi kan. Maka bicara nih, karena ini bukan hanya urusan ibadah saja, ada uang sosial yang sedang dibangun, maka dibicarakan secara utuh dalam Al-Quran. Nah, ada satu ayat tuh yang bicara sifat khusus yang kita bicarakan malam ini. Apa ayatnya? Bapak nanti bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 273. Lebih kurang Allah menyebutkan yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Itu ayatnya. Orang-orang yang tidak tahu nganggap mereka itu orang kaya, orang yang cukup, orang yang mampu. Kata Allah, orang-orang yang nggak tahu mikir ini orang mampu, ini orang kaya, ini orang cukup. Minat ta'affuf. Kata ta'affuf dari kata iffah. Iffah itu menunjukkan karena ada kelembutan hatinya. Kenapa? Karena orang ini lebih yakin kepada Allah daripada kepada makhluk Allah. La yas'al, yang menarik kalimatnya la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak suka minta-minta sama manusia. Nggak suka. Kalau nggak ada yang ada ya udah. Mati memang belum Allah hadir, belum Allah datangkan, nggak suka minta-minta. Nahan diri. Kalaupun harus minta itu karena benar-benar udah terpaksa. Udah nggak ada jalan keluar lagi dalam hidup ini. Mungkin Allah juga sedang menakdirkan seperti itu biar orang yang memberi dapat pahala. Tapi selama dia belum benar-benar butuh, sekuat tenaga dia akan menahan diri itu tidak minta-minta. Meskipun dia orang yang berhak dapat zakat. Tuh bayangkan, Pak. Luar biasa nggak sifatnya? Nah ini la, kata Imam Al-Ghazali ini terkait ayat tadi, la yalfauna fi su'ali li'annahum aghniya biyaqinihim. Mereka tak suka minta-minta sama manusia karena mereka meyakini diri mereka adalah orang yang cukup. Subhanallah. Mereka yakin betul, udah makan 2 hari Pak, yakin saya orang yang cukup, sehingga saya nggak perlu minta-minta kepada manusia. Itu orang yang seperti ini itu dibicarakan di dalam Al-Quran, Pak. Ada ayatnya yang membicarakan secara khusus. Nah itu sebabnya kemudian sifat keempat ini menyempurnakan 3 sifat yang sudah kita sebutkan sebelumnya.
menjadi sifat yang khusus. Sudah 4. Satu, orang yang lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Kedua, ahli ilmu. Yang ketiga, orang yang lebih mendahulukan syukurnya kepada Allah sebelum dia bersyukur kepada makhluknya Allah. Yang keempat, orang yang mempunyai hajat tapi dia tidak suka menyebarkan atau membicarakan hajatnya tersebut, apalagi sampai harus meminta-minta ke orang untuk menutupi hajatnya. Kalau zaman sekarang Pak, bukan cuma minta Pak, melakukan apa saja, misalkan seperti maaf, seperti orang misalkan masuk PNS misalkan, jangankan cuma minta dengan mencari orang dalam, kadang-kadang harus menyerahkan sebagian uang untuk dapat itu. Betul? Subhanallah, dahsyat betul. Jadi jauh betul sudah dari sifat ini, udah jauh betul. Maka sifat kekhususan ini yang membentuk kepribadian muslim itu jadi muslim yang baik, jadi muslim sejati. Kenapa hari ini kalau kita lihat Islam itu centang perenang, kok kaum muslimin banyak yang kalau pakai bahasanya hadis Imam Ahmad itu seperti buih di lautan, mukhafun kaghufais sail, banyak tapi centang perenang, banyak seperti buih di lautan, banyak tapi nggak punya daya. Kenapa? Ya karena tadi kita muslim hanya nama, sifat kita bukan sifat muslim. Apa yang membedakan kita dengan muslim? Kita masih datang ke masjid, itu doang yang membedakan kita dengan muslim, dengan non muslim. Kerja kita seperti kerja non muslim, cara kita mencari rezeki seperti cara mencari rezekinya non muslim, makan kita seperti makannya non muslim. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Cuma sholat doang. Maka kalau dikatakan kenapa muslim itu gak ada daya upaya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan salah satu sebab kenapa Palestina tidak bisa dibebaskan karena umat Islam sudah jauh dari agama Allah, tauhidnya sangat rendah. Kapan Palestina bisa dibebaskan? Ketika umat ini mayoritasnya kembali kepada tauhidnya Allah. Ini sifat-sifat yang kita ngomongin ini Pak, bagian dari tauhid seluruhnya. Kita teriak bebaskan Palestina, kita cari kerja nyogok. Sampai kapan? Sampai hari kiamat itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena untuk menghadapi musuh Allah dibutuhkan hamba Allah yang soleh. Kenapa Nabi Muhammad dengan para sahabat bisa menang perang Badar? Jumlah sedikit, senjata apa adanya, kuda, onta, Quraisy lebih banyak, badan tegap, keahlian berperang. Ini orang-orang Mekah juga kebanyakan di kubunya Rasulullah. Di sana juga banyak orang Mekah. Terus apa yang membedakan? 300 bisa mengalahkan 1000. Ayat Al-Qur'annya kan jelas, kan man fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kalimat biiznillah itu tuh. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Izin Allah itu disambung dengan ayat penutup, Allahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kalau kita misalkan uang haram sama uang halal kita satukan, yang penting banyak uang, di mana sabarnya? Apa bedakan kita dengan orang-orang yang di luar kelompok kita? Gak ada perbedaan. Perbedaannya cuma satu, kita sholat, mereka kagak. Itu kan yang terlihat. Yang lain sama, di kantor kita sama mereka sama, di jalan kita sama mereka sama. Apa yang bedakan? Gak ada yang beda sama sekali. Nah, kenapa ini perlu kami tekankan? Sifat khusus ini kepada kita semua, khususnya kepada diri kami sendiri, karena ini nilai lebih.
nilai lebih ini untuk menjaga fondasi umat ini supaya kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. Karena kemuliaan itu bukan hanya ingin kita capai di akhirat saja, tapi juga kita ingin mulia di dunia. Karena akhirat disuruh kejar, tapi di dunia tidak boleh dilupakan. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang insyaallah dipandang baik oleh Allah dan nantinya juga akan bertemu dengan Allah secara husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri sampai di sini. Kita mau salat Isya. Hadanallahu ya ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان